hati-Mu Bapa, menjadi satu kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, buat setiap anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat hebat kami, tapi semua karena anugerah penyertaan Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Berkati Tuhan ibadah kami, awal, pertengahan, ke berakhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian mengatakan menari bagimu. Bagimu, tak benteng yang teguh
bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Dari setiap lubuk hati kami kami menaikkan pujian di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tua
Haleluya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman. Kami berdoa, biarlah kuasa daripada Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Tuhan. Engkau boleh berkarya di seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Karena kami boleh mendengar firman-Mu lebih-lebih karena kami mampu melakukannya. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kondisi kita pada hari ini, kita tetap hanya bisa mengikuti ibadah melalui online saja ya. Tema kita pada bulan ini tetap berbicara tentang buah roh, yang terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan bagian yang kedua yaitu buah roh berbicara tentang sukacita. Ketika kita berbicara tentang sukacita, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara identik dengan keadaan-keadaan yang baik. Ketika kita berbicara tentang sukacita, selalu yang ada dalam pikiran kita identik dengan keadaan-keadaan yang dimana keadaan itu penuh dengan sukaria, kegembiraan, hal-hal yang baik tentunya, yang bahagia, yang senang. Seperti itu gambarannya. Tetapi dalam konsep Alkitab justru mengajak kita untuk mampu bersukacita itu bukan hanya pada keadaan-keadaan yang seperti tadi. Alkitab mengajak kita di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit dan sukar, umat Tuhan harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita. Nah, itulah hebatnya hidup kita di dalam Tuhan. Itulah luar biasanya hidup kita di dalam Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang sekarang ini yang sedang kita hadapi, tentunya kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang di sana sini, kabar yang kita dengar, bahkan keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini semuanya menggemparkan dan menakutkan. Khusus di daerah kabupaten kita Batu Timur, setiap hari kita selalu disajikan dengan informasi, kabar tentang mereka yang meninggal akibat COVID-19 ini. Tidak hanya orang tua, yang muda juga, bahkan tenaga medis pun. Bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit yang sedang dihadapi, tetapi juga yang sedang kita hadapi adalah keadaan ekonomi yang juga semakin tidak menentu. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang Kristen, orang percaya justru diharapkan oleh firman Allah tidak boleh kehilangan sukacita. Orang percaya harus tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Nah, satu bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan sukacita, dan ini tidak asing bagi kita, seringkali itu menjadi ayat hafalan kita, bahkan seringkali kita ucapkan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan,
Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kegembiraan dan sukacita di dalam Tuhan dikatakan oleh Alkitab adalah obat yang manjur untuk membawa umat Tuhan, membawa anak-anak Tuhan mampu menjadi pemenang, mampu menjadi umat Tuhan yang keluar dari tekanan-tekanan situasi pergumulan yang begitu berat di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sukacita dalam bahasa Yunani berbicara tentang kara, yang artinya kegembiraan, yaitu sukacita yang tenang. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang sukacita, itu berbicara tentang sikap hati yang tenang di dalam menghadapi setiap keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat sekarang ini. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita akan melihat dalam kehidupan kita. Nah, inilah waktu dan saatnya suatu pertandingan hidup. Apakah dengan kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai surgawi, mampu menjadi umat Tuhan yang tetap menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya, di dalam pribadinya. Nah, salah satunya adalah sukacita. Sehingga seperti minggu yang lalu, bukti dari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, bukti bahwa Roh Kudus itu benar-benar berdiam di dalam hidup kita, maka kita berbuah di dalam kasih. Nah, bulan ini bukti dari kehadiran Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Bukti dari Roh Kudus itu benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Maka reaksi seseorang terhadap kondisi-kondisi yang terjadi, reaksi yang benar, reaksi yang alkitabiah adalah orang tersebut tetap tidak kehilangan sukacita. Nah, mari kita akan melihat apakah hidup orang Kristen sama dengan orang yang di luar Kristen. Tentu jawabannya sama sekali berbeda, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena orang Kristen mempunyai kemenangan di dalam yang mengakibatkan ia memiliki sukacita. Sukacita yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah sukacita yang bersumber dari dalam. Nah, oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita melihat tentang internal dan eksternal. Bapak Ibu Saudara, tentang berbicara mengenai sukacita itu sangat berbeda dengan bersenang-senang. Nah, kalau kita melihat internal vs eksternal, jelas sekali kalau berbicara tentang sukacita itu berbicara tentang internalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan eksternal itu berbicara tentang senang-senang yang bersumber dari luar, bukan dari dalam. Nah, Amsal tadi menjelaskan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Mengapa dia obat? Karena ia bersumber dari dalam. Dari dalam, bukan dari luar. Yang mempengaruhi kehidupan kita ini untuk mampu melihat secara benar, secara positif keadaan-keadaan yang terjadi itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, dari hati kita. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan bereaksi terhadap kondisi itu. Reaksinya adalah reaksi positif, reaksi rohani, yaitu kita tetap menjadi orang yang mampu bersukacita
dalam segala hal. Nah, satu bagian yang saya kutip dari pembacaan saya dari satu renungan tentunya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perenungan itu mengatakan begini, saya kutip dalam perenungan itu, gambaran sukacita internal yang dari dalam itu diibaratkan itu seperti bunga, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa dikatakan seperti bunga? Karena bunga itu memiliki keharuman tersendiri. Bunga itu memiliki keharuman tersendiri. Nah, sementara eksternal yang dari luar itu diibaratkan parfum. Nah, Bapak Ibu Saudara, internal ini yang dari dalam dijelaskan bahwa bila kita memiliki sukacita yang bersumber dari dalam internal, maka seperti bunga. Bunga ini Bapak Ibu Saudara, ketika dia ditekan, diperas, dia tetap menghasilkan keharuman. Bunga ini ketika ditiup angin, badai, dia menyebarkan keharuman kemana-mana. Ini gambarannya demikian juga. Kalau sukacita itu bersumber dari dalam, maka apapun keadaan, kondisi yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini, anak-anak Tuhan tetap menunjukkan buah roh itu, yaitu sukacita di dalam hari-hari hidupnya. Mengapa demikian? Karena sukacita ini lahir dari kesadaran bahwa kita memiliki Tuhan dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini tidak ada hal yang lain tentunya untuk kita boleh memiliki sukacita di dalam Tuhan. Dan ingat, sukacita itu adalah obat yang terpenting di dalam hidup kita. Karena sukacita atau kegembiraan itu obat yang manjur, obat yang mampu menetralkan pikiran kita, yang mampu menetralkan hati kita, yang mampu menetralkan seluruh perasaan kita, pendengaran, penglihatan kita, sehingga kita percaya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sukacita merupakan obat yang penting dalam hidup kita, karena dengan sukacita ini kita mampu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dengan yakin bahwa segala hal yang terjadi pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ini obat yang manjur, dikatakan sukacita ini bukan obat yang menyembuhkan penyakit seperti obat-obat di luar. Itu berbeda. Tetapi yang dimaksud dengan obat yang manjur ini adalah obat yang mampu mengubah cara berpikir kita, konsep berpikir kita, sikap hati kita, sudut pandang kita terhadap keadaan, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang optimis terhadap apapun keadaan yang dihadapi, pasti akan ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan ini, dan itu harus ada dalam diri kita. Dan kalau buah roh itu ada dalam diri kita, sukacita, maka beda kualitas anak-anak Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Beda Bapak Ibu Saudara. Masih bisa senyum sampai hari ini, amin. Masih bisa sukacita, amin. Masih punya pikiran yang benar, amin. Nah ini kenapa? Ya karena tadi bukti bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Bukti apa? Karena Roh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bukti apa? Bahwa kita mampu menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah merasa sedikit pun berkurang. Ya, rasa sukacita dan damai sejahtera saya bersama dengan Tuhan. Kenapa?
Karena terkadang saya merenungkan keadaan-keadaan sulit seperti sekarang ini, saya diingatkan pada Alkitab. Ya, di Alkitab tuh pernah mencatat keadaan-keadaan yang begitu sulit, sampai makanan pun tidak ada, ya kotoran burung pun itu dimakan, bahkan mereka bisa ya bergantian anaknya yang dibunuh dimakan. Nah, hal-hal seperti itu kan terjadi di Alkitab, begitu sulitnya sebuah kehidupan. Nah, kalau sekarang ini Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan apa yang dicatat dalam Alkitab masih belum seberapa. Lalu yang kedua, nubuatan menjelang akhir zaman, ya memang keadaan itu semakin sukar, keadaan itu semakin sulit. Di mana-mana ada bencana, sakit, penyakit dan segala macam. Nah, dalam kondisi seperti itu kita diharapkan tetap berbuah. Ya, yaitu jadi kita harus bersukacita. Ingat sekali lagi pada pagi hari ini, satu poin yang kita bahas hari ini adalah sukacita. Sukacita itu adalah obat yang manjur bagi kehidupan kita, karena itulah yang akan mengobati pola dan cara berpikir kita, sikap dan tindakan, perilaku, bahkan ya pengharapan kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Jangan lupa bahwa yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah kita bersukacita. Kita bersukacita. Amsal tadi mengingatkan kepada kita bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Ya, obatnya apa? Ya, fungsi obatnya itu tadi, itulah mengubah pikiran, hati, sikap, pandangan, pendengaran kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita berterima kasih buat firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan. Sung leader singer akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa merendahkan diri, merenungkan kembali, benarkah sukacita itu ada sekarang ini dalam hati kita? Ataukah ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai hidup kita? Atau kecemasan, kebimbangan yang menguasai kehidupan kita? Tapi yang Tuhan mau hari ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita menghasilkan buah-buah roh. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menayar dosaku. Dengan segenap hati dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lain. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Jadilah pada kami seperti yang Engkau inginkan. Engkau menginginkan kami di tengah-tengah kondisi keadaan apapun untuk kami tetap boleh bersuka cita, untuk tetap boleh menjadi umat-Mu yang tenang di tengah-tengah keadaan apapun. Kami telah belajar yang terpenting dalam diri kami adalah kami memiliki hati yang tetap penuh dengan sukacita. Bagaimana kami bisa memiliki hati yang penuh dengan sukacita? Adalah ketika kami boleh hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena sukacita adalah bagian dari buah roh. Apa saja yang dihasilkan dari buah roh dalam hidup kami, kami selalu memiliki pikiran-pikiran yang benar. Dan sukacita itulah yang akan mengubah segala bentuk pikiran, perasaan, sudut pandang kami, pola berpikir kami terhadap keadaan-keadaan, sehingga kami tidak pernah terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang dari luar. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu. Berkati siapapun kami yang mendengar. Pagi hari ini Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini semakin mempersatukan kami dengan Engkau. Semakin membuat kami semakin hidup, terus dekat dan mau dipimpin oleh Tuhan. Berkatilah roti dan anggur, sehingga kami melakukan perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi ini benar-benar menjadi satu persekutuan yang begitu indah, di mana kami benar-benar mengingat akan penderitaan kasih-Mu atas hidup kami. Dan di dalam perjamuan kudus ini kami terus mengikat komitmen, kerinduan hati kami untuk kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Diberkati kami. Kami akan mengikuti perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang ada di rumah, kita mengambil roti kita di hadapan Tuhan. Bukan satu kebetulan firman Tuhan berkata dalam roti yang saya ambil pada pagi hari ini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sangat cocok dengan firman Tuhan hari ini, dengan tema hari ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Lain masa-masa sukar dalam masa pertandingan dalam hidup kita jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari dengan perjamuan kudus ini benar-benar kita menyatukan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan roti ini.
Sidang jemaat Tuhan, angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Sebelum minum cawan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mengikuti perjamuan kudus ini. Biarlah hidup kami terus ada dalam pimpinan Tuhan. Tiap langkah hidup kami, Tuhan tolong kami. Beri kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu hari ini, agar mereka terus boleh menjadi orang-orang yang kuat. Agar mereka hari ini tetap boleh memiliki sukacita dan kegembiraan dalam hati mereka. Karena janji-Mu, orang yang tetap bersukacita adalah orang yang tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidupnya. Orang yang bersukacita, orang percaya bahwa selalu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sehingga orang yang bertahan dalam sukacita, dengan keadaan apapun yang terjadi, orang-orang inilah yang akan menerima upah dari Tuhan. Tuhan, kami akan lalui masa-masa sulit ini di dalam sukacita surgawi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dengan segala hal-hal yang tersulit dalam hidup ini, karena kami tahu itu ada menjadikan sarana untuk kami boleh menerima kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Diberkati kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka, apa saja yang mereka perbuat keluar masuk mereka, kami doakan Tuhan berkati. Tuhanlah menjadi perlindungan dalam hidup mereka dari segala hal yang tidak baik. Tuhanlah kekuatan buat seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan tolong bangsa kami agar kiranya keadaan-keadaan sulit ini semakin cepat berlalu. Engkau mau nolong pemerintah kami dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, hingga sampai ke tingkat pemerintahan terkecil sekalipun di desa-desa. Tuhan memberkati. Secara khusus kami juga berdoa untuk Beritu Timur ini ya Tuhan. Kami telah mendengar sampai hari ini begitu banyak masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona ini. Tuhan memberikan pertolongan, memberikan mujizat buat mereka. Tuhan memberkati para medis dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan memberikan keinsapan kesadaran yang begitu tinggi kepada masyarakat yang ada di Beritu Timur ini, sehingga semua kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memutuskan mata rantai virus ini dengan kami taat dan patuh kepada setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati kabupaten kami ini, biarlah semuanya akan cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, anak-anak mereka, usaha dan pekerjaan, makan minum mereka, kami percayakan dalam nama Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita ini, angkatlah kedua tanganmu. Biarlah di akhir ibadah ini kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian doa Yabes. Aku
pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima surat keputusan dari Bupati kita yang ada di Barito Timur bahwa sekarang ini kita masuk dalam masa pandemi Covid, dan surat edaran ini kita ada di level 3 dan dihimbau untuk gereja-gereja Tuhan tidak melaksanakan ibadah. Yang kata lain hanya kita melaksanakan dan maksimalkan dengan pelayanan melalui siaran langsung. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, mari tetap pesan saya selaku gembala sidang, tetap ikuti protokol kesehatan. Kasih diri sendiri, kasih orang lain, kasih dan sayangi anggota keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu di minggu depan, walaupun kita hanya melalui siaran langsung saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat semua yang telah melayani dan ide-ide kreatif setiap anak-anak Tuhan yang telah mendukung untuk suksesnya pelayanan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.